Selamat datang di Teman Baca Podcast, Teman Baca RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita sudah kedatangan Mas Azhar Syahida. Tepuk tangannya dulu. Ada penonton bayarannya. Mas Azhar Syahida ini teman-teman ya, adalah salah satu alumni dari RBC Institute ya. Dulu juga posisinya sebagai peneliti. Nah, hari ini peneliti juga di Center of Reform on Economics Core Indonesia dan baru saja menyelesaikan studinya dari Australia. Mas Azhar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Mas Azhar gimana sudah berapa bulan ada di Indonesia, kembali ke Indonesia ini? Saya pulang bulan Maret awal, Mm-mm. jadi sudah sejak Maret di Indonesia. Iya, sih, Maret. Dan kesibukannya berarti saat ini? Saat ini di lembaga Core Indonesia Mm-mm. sebagai peneliti di sana. Iya. Oke, sebagai tambahan informasi ya teman-teman baca ini. Jadi di RBC Institute itu kegiatan institusinya kan ada banyak ya, nggak hanya program podcast ini aja, tapi juga ada eh, penelitian gitu. Sehingga ada produk tulisan, jurnal, dan newsletter yang keluar gitu Mas Azhar yang lebih reguler sekarang. Dan Mas Azhar ini adalah salah satu peneliti kita di tahun 2022. 2022 ke 2023 gitu nggak sih Mas? Oh, Iya, sepanjang 2022. sepanjang 2022. Sepanjang 2022. Nah, hari ini kebetulan banget karena sudah ada di Indonesia, jadi aku undang. Terima kasih banyak ya Mas Azhar sudah mau Sama-sama. hadir. Uh, uh, bisa bisakah kita sharing-sharing ke teman baca soal pengalaman selama kuliah di luar negeri? Iya, Gitu. Saat itu alasan terbesar Mas Azhar untuk melanjutkan studi di luar apa? iya. Sebetulnya kan sebelum saya kuliah ke luar negeri sudah banyak senior yang berangkat ke luar negeri ya. Mm-mm. Ada Mas Hasnan dan seterusnya sudah Mm-mm. pernah keluar di luar negeri dan saya mendapat motivasi untuk bisa belajar di luar Mm-mm. negeri juga. Lebih-lebih di Malik Fajar Institute Mm-mm. waktu itu kita juga punya kelompok belajar bagaimana kita mengembangkan bahasa Inggris Mm-mm. di antara teman-teman kita sendiri dan dari situ kita semakin termotivasi untuk bisa berangkat ke luar negeri. Selain itu personal ya. Kemudian dari sisi akademik saya memang ingin belajar ke luar negeri karena ada Mm. beberapa profesor yang saya ingin berguru pada beliau dan Ah. kebetulan ada di Australia jadi saya memilih Australia. Oh gitu. Berarti saat itu emang sudah spesifik kepengen, ih kayaknya profesor ini menarik gitu. Iya, ketika itu saya kebetulan studinya ekonomi pembangunan, Hmm. tapi di dalam studi ekonomi pembangunan itu saya memilih topik sejarah ekonomi. Jadi kebetulan ada profesor yang sangat menggeluti Indonesia Hmm. Hmm. dan beliau mahir di bidang sejarah ekonomi. Jadi saya ingin berguru pada beliau. Hmm. Sebagai Fajar Muda nih ya, itu kan sebutan ini ya, Oke, ya yang Fajar Muda. terlibat banget di RBC Institute nih sebagai Iya. Fajar Muda. Eh, Waktu itu apakah sosok Pak Malik juga menjadi salah satu alasan yang menginspirasi gitu untuk Iya, tentu saja meneruskan? ya Pak Malik. Meskipun saya alhamdulillah pernah ketemu beliau sekali Hmm. di em, di kampus ya di Hmm. UMM dalam forum kecil yang di situ sebagian besar adalah anak-anak muda ketika itu Hmm. dan kami dimotivasi untuk sekolah lebih tinggi kemanapun ingin belajar apapun pokoknya harus belajar sungguh-sungguh dan seterusnya. Nah dari situ saya sangat termotivasi Hmm. oleh Pak Malik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya sehari-hari ada di sini, di Hmm. ruangan ini, dan juga di atas, di perpustakaan, Hmm. itu semakin semangat ya belajarnya. Karena kita tahu perpustakaan itu awalnya adalah koleksi pribadi Pak Malik sendiri. Hmm. Dan dari situ kita tahu, oh ya berarti suka membaca, kemudian kalau kita lihat range buku yang tersedia, itu kan luas sekali. Hmm. Ada politik, ada sosial, ada beberapa buku sains, ya artinya beliau membaca apa saja gitu. Hmm. Nah dari situ semakin semangatlah kita untuk belajar. Oh. Saat itu sebelum berangkat ada kendalanya nggak sih Mas yang bisa diceritain? Tentu saja ya bahasa ya pasti ya. Bahasa itu jadi sesuatu yang momok lah, momok utama kalau kita mau Hmm. sekolah ke luar negeri. Tapi waktu itu kami bikinlah kelompok belajar IELTS ya waktu Hmm. itu karena syaratnya kalau ke luar negeri kan IELTS ya Ayo, biasanya atau
kalau ke Amerika bisa pakai TOEFL dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau kita mau ke negara-negara seperti Australia kan harus IELTS. Jadi kita bikin kelompok belajar IELTS setiap 1 minggu kalau nggak salah 2 kali waktu itu. Hmm. Saya lupa harinya. Kita bikin misalnya hari ini reading, minggu depan speaking, Hmm. seterusnya listening dan seterusnya. Kita bikin supaya kita punya environment untuk belajar. Jadi kita Hmm. ciptakan environment untuk belajar bersama mengenai bahasa itu. Manda waktu itu kalau nggak salah dulu Iya. ikut ya. Iya, waktu itu pernah jadi peserta Iya. juga Ya, untuk jadi kita bootcampnya. punya semangat gitu. Heeh. Sampai kemudian ada satu titik Hmm. sebelum waktu awal-awal kita itu punya banyak ya teman-teman seangkatan saya yang Hmm. oh saya pengen belajar ke luar negeri, saya pengen Hmm. sekolah dan seterusnya. Tapi sampai pada titik yang tes bahasa Inggris itu cuma saya sendiri. Jadi dalam Hmm. ruangan itu saya berefleksi ya. Sebelum saya masuk ke sebuah ruangan tes itu dari banyak orang itu tinggal saya Hmm. sendiri yang mengambil tes akhirnya. Hmm. Artinya eh, keinginan tuh semua orang pengen ya, Hmm. tapi kita butuh environment untuk mendukung itu memang. Hmm. Itu yang saya kira RBC ini juga punya environment itu Hmm. untuk menarik teman-teman sekalian untuk Wah, belajar. Ya. ternyata rumah ini itu jadi support system yang bagus Betul, ya, sangat sangat alhamdulillahnya. ya. Wah, luar biasa banget. Terus kalau pengalaman belajar di sana gimana, Mas? Sistem pendidikannya beda nggak sih dari yang di Indonesia? Kalau sistem pendidikan yang SMA dan ke bawah saya Hmm. kurang begitu memahami, tapi kalau perkuliahan Hmm. itu memang sebetulnya di Indonesia juga begitu ya. Kita dituntut untuk belajar mandiri kalau Hmm. kuliah, apalagi kalau kita belajar S2. Hmm. Bahan bacaan tuh disediakan Hmm. eh, rapi. Hmm. Setiap minggu kita harus membaca 1, 2, 3. Minggu depan ini tugasnya apa saja semua sudah ada. Jadi kalau kita nggak datang, kalau kita datang ke kelas, Hmm. kita tidak membaca bahannya, itu Hmm. kita malu karena dosennya akan tanya kan satu-satu. Hmm. Ini kemudian kalau kita coba menjawab, gitu, Hmm. saya membaca jurnal ini, tetapi dosennya tahu kalau anak ini sebenarnya nggak membaca, jadi kita Hmm. ketahuan. Jadi kita Hmm. malu kalau kita nggak belajar. Jadi kita akan selalu didorong untuk belajar. Nah, itu yang Hmm. kemandirian ya, belajar mandiri itu yang saya kira sangat membedakan dengan kita karena tetapi di satu sisi profesor di sana itu sangat menyediakan kebutuhannya. Jadi Hmm. kita harus membaca apa itu ada di dalam Hmm. sistemnya mereka itu kita sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu mencari, kita sudah disediakan, kita tinggal belajar mandiri. Oh, jadi lebih banyak kayak gitu ya sepanjang perkuliahan. Sepanjang perkuliahan begitu, iya. Dan rata-rata memang tugasnya mandiri ya. Tugasnya Hmm. mandiri, jarang sekali ada tugas kelompok. Jadi memang kita didesain untuk ahli Hmm. oleh skill kita sendiri gitu. Hmm. Jadi kita didesain untuk bisa menjadi Hmm. ahli gitu. Ya. Terus kalau ngomongin ahli itu tadi aku jadi ingat salah satu konsep eh apa ya, konsep pendidikan yang dicetuskan sama Pak Malik soal broad based education Hmm. yang memang mengedepankan ini skill set gitu untuk di dalam agenda pendidikan gitu. Hmm. Nah, kan pendidikan harus menyokong keterampilan dan di dalam kehidupan nyata gitu kan kalau kata Iya. Pak Malik. Nah, karena pengalaman Mas Azhar di Australia itu yang kayak gitu yang dengan tugas mandiri dan sebagainya itu eh, mendorong skill yang relevan selama perkuliahan itu apa juga dilakukan oleh dosen selama perkuliahan berlangsung dan itu experience-nya kayak gimana, Mas? Iya. Hmm. Jadi pertama begini, saya ingin cerita kondisinya dulu ya. Saya Boleh. berlatar belakang bahasa Inggris saya sangat jelek ya. Saya berbicara bahasa Inggris itu juga kurang bagus. Heeh. Kemudian saya hanya bisa membaca dan membaca pun itu tidak bisa memahami sepenuhnya. Ketika hari pertama saya masuk perkuliahan, itu Mhm. dosen saya adalah orang asli Australia Mhm. dan dia orang kota situ asli. Mmm. Waktu itu saya mengambil kuliah tentang ekonomi China Mhm. dan setengah dari teman saya kuliah itu adalah para civil servants PNS-nya orang Mhm. Australia, Mhm. orang parlemen, kemudian setengahnya lagi itu orang China. Jadi dari Ah. situlah saya dapat environment belajar itu seperti apa dan seterusnya. Nah di hari pertama perkuliahan itu uh, saya dikasih modul lah perkuliahan Mhm. dan dosen saya bilang begini, kamu tidak akan bisa memahami apapun tentang Cina hanya mengikuti keperkuliahan saya. Mhm. Dan
setelah perkuliahan pertama itu, saya mengikuti perkuliahan yang lain, dan dosen yang lain itu juga bilang hal yang sama. Kamu Oke. tidak akan mengerti topik ini hanya dengan cara mengikuti perkuliahan saya. Oke. Tapi kamu bisa tahu bagaimana cara memahami topik sesuatu dengan mengikuti perkuliahan saya. Jadi di sana itu memang setiap mata kuliah didesain tidak untuk kita menjadi ahli, tetapi kita dikasih tools. Kalau kamu ingin menjadi ahli di topik ini, kamu bisa, ini caranya, saya kasih tahu caranya. Minggu pertama ini, minggu kedua ini, sampai kemudian minggu ke-12. Jadi kalau kita kaitkan dengan ide pembelajaran dari Pak Malik itu, saya kira yang saya alami pengalaman di Australia itu sangat relevan. Jadi kita didesain untuk tidak paham segala sesuatu, tetapi kita tahu caranya kalau ingin ahli dalam bidang itu, seperti ini caranya, dan itu kita membangun skill yang sangat spesifik, dan itu sangat penting. Jadi kita tidak generalis begitu, kita menjadi seorang yang sangat spesifik, ahli, tapi mendalam. Itu saya kira yang juga diajarkan oleh Pak Malik ya. Iya, tapi vibes-nya beda sekali ketika kita kuliah di Indonesia ini ya. Kita dijejalin banyak hal gitu. Rasanya setiap orang yang selesai kuliah di Indonesia itu masih seorang generalis gitu. Belum spesifik. Iya, waktu di sana 2 tahun di sana itu saya, waktu ditanya teman, Azhar, kamu belajar ekonomi kan? Saya tanya tentang saham ya. Saya bilang, ekonomi nggak melulu belajar tentang saham. Saya nggak ngerti cara bermain saham. Gitu ya. Iya. Kemudian ada teman yang lain tanya, Azhar, kamu kan belajar ekonomi. Saya tanya tentang ekonomi politik ya. Saya nggak belajar tentang ekonomi politik gitu. Jadi semakin kita belajar dengan metode yang itu ya, spesifik itu kita semakin hati-hati kalau kita ditanya orang mau menjawab sesuatu itu, kita menjadi sangat hati-hati karena kita merasa aku bukan expert di situ, ya mungkin ada orang lain yang lebih berhak untuk menjawab. Itu saya kira menjadi sangat penting ya. Jadi kita tidak menjadi pembelajar itu tidak hanya tahu permukaannya saja, tapi kita menjadi ahli yang di bidang itu. Betul. Biar nggak asal bunyi ya Mas ya. Iya, dan kan dalam konsep pendidikan Pak Malik kan ada istilah transformatif. Jadi pendidikan itu bisa mengubah sesuatu. Kalau kita memang ahli di suatu hal itu kan. Jadi kalau misalnya seperti saya menekuni sejarah ekonomi, di luar itu saya mungkin bisa menjawab, tapi tidak yang saya confident kalau saya berbicara tentang sejarah ekonomi. Jadi dengan kita sangat dalam, kita bisa confident dan bisa memberikan kontribusi besar. Oke. Kalau selama berkuliah di Australia itu apakah ini Mas Azhar menyimpulkannya itu menyenangkan atau memang sangat amat sulit? Pertama ada tekanan ya, tentu saja. Pressure-nya tinggi. Pressure-nya tinggi karena begini, kuliahnya 2 tahun, beasiswa hanya 2 tahun. Jadi kalau kita fail satu mata kuliah, kita harus membayar sangat mahal. Dan itu sekitar 6.000 sampai 10.000 Australian dollar, atau sekitar berapa itu? 100 juta satu mata kuliah. Jadi kalau kita gagal ya pressure-nya lebih di situ Mas berarti itu pertama, pressure pertama. Kemudian yang kedua, kita malu karena kalau kita punya nilai jelek di kelas itu kita malu, kita dari Indonesia dan kita sebagai representasi dari Indonesia kan kita harus perform ya, kita memberikan yang terbaik gitu. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah kita merasa waktu 24 jam 7 hari itu kurang. Jadi kalau bisa ditambah jadi 30 jam per hari itu sesuatu yang mewah gitu. Jadi dulu ada senior yang bilang ya waktu itu menjadi mewah. Itu betul memang. Waktu itu mewah sekali. Jadi kayak kita ngerjakan tugas itu tiba-tiba sudah mendekati subuh gitu. Jadi, kapan kita tidur, sedangkan jam 7 kita sudah ada di kampus lagi gitu. Nah, itu lebih ke situ sih, pressure ya, tantangan. Jadi kalau ditanya menyenangkan atau banyak dukanya ya sebenarnya banyak dukanya gitu. Tapi ada kepuasan tersendiri karena kita bisa belajar sesuatu yang dan sudah selesai. Ya itu yang terpenting. yang terpenting. Jadi mimpi buruknya itu sudah berkurang. Oke, Mas. Aku mau geser ke ini yang Mas Azhar geluti saat ini. Berarti kan pekerjaan di core ya, peran-peran Mas Azhar di core. Pandangan Mas Azhar sebagai ekonom muda yang baru selesai menyelesaikan studi dan sudah terlibat langsung
mengamati perekonomian Indonesia. Iya. Hari ini Mas Azhar lihatnya gimana? Sama ada yang baru-baru ini tuh yang paling heboh di jagat maya soal reshuffle-nya Bu Sri. Mulyani. Iya, jadi diisi sama Pak Pur. Nah, itu sebenarnya kan Kementerian Keuangan ya, Iya, bukan Kementerian Ekonomi, tapi menjadi sorotan utamanya buat anak-anak muda. iya, Engagementnya Pak Pur ini tinggi banget, Mas. Nah, kalau iya, Mas Azhar lihat eh, fenomena ini kayak gimana? iya. Pertama saya mungkin menjawab yang ekonomi dulu ya. Mm-mm. Situasi ekonomi sekarang seperti apa ya? Saya kira saya ingin mengilustrasikan begini. Kalau dulu itu Mm-mm. anak-anak muda Mm-mm. dapat pekerjaan, sudah 1 tahun bekerja, merasa Mm-mm. tidak nyaman, mereka happy untuk pindah. Kalau Hmm. sekarang itu sudah 1 tahun kerja nyaman, nggak nyaman, bos saya Iya, begini-begini, iya, iya. saya mau pindah pikir-pikir dulu. Iya, Sulit sekarang ya. Kita relate gak mencari tuh? mencari itu gambaran gambaran Gambarannya, saja. oke. Jadi sekarang itu orang lebih memilih bertahan ya, Mm-mm. ketimbang saya harus mencari pekerjaan lain Mm-mm. karena belum tentu dapat sesuatu Mm-mm. yang seperti yang diharapkan. Mm-mm. Itu gambaran. Memang itu masalah ketenaga kerjaan kita itu masih sangat rumit ya. Mm-mm. Jadi kita anak-anak muda ini semakin banyak yang usianya sudah masuk ke angkatan kerja. Jadi angkatan Mm-mm. kerja itu anak yang usianya 15 sampai 64 tahun. Mm-mm. Jadi anak-anak yang usia 15 tahun dan dia masuk ke sebagai calon tenaga kerja, mayoritas biasanya karena tidak melanjutkan ke perkuliahan, dia Mm-mm. langsung masuk ke pasar tenaga kerja, itu jumlahnya banyak sekali. Mm-mm. Tetapi kapasitas tenaga pasar yang bisa menyerap itu sangat sedikit. Nah itu yang akhirnya membuat banyak anak-anak kerja itu menganggur, Mm-mm. anak-anak muda itu menganggur, atau ya kalau tidak menganggur, mereka harus bekerja tapi di sektor informal, sangat Mm-mm. informal. Jadi setengah menganggur dengan gaji yang terbatas dan Mm-mm. tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak ada jaminan kesehatan dan seterusnya. Mm-mm. Itu tantangan yang kita hadapi sekarang ya. Jadi Iya. memang uh, kita pertumbuhan ekonomi kita belum bisa ya menyerap banyaknya angkatan kerja yang Mm-mm. selalu tumbuh setiap Itu tahun. salah satu faktor yang penting ya, Mas, berarti untuk pertumbuhan ekonominya sendiri. Iya, jadi pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya kan kue ya. Jadi Hmm. kalau sekarang kita punya kue segini, besok kita punya kue segini, itu artinya kuenya melebar. Jadi Mm-mm. ada kue yang bisa dinikmati oleh semakin banyak orang gitu. Semakin Hmm. melebar kan semakin banyak yang bisa orang menikmati. Porsi yang Iya. kita bisa dapat semakin besar. Tapi Iya. masalahnya orang yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja itu lebih banyak daripada jumlah apa ya, proses pembesaran kue yang Hmm. ada. Jadi Hmm. pertumbuhannya itu lebih lambat daripada pertumbuhan dari angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga Iya, kerja. betul. Itu yang jadi masalah. Itu tadi statement yang sekarang anak muda kalau misal nggak nyaman di tempat kerjanya, Ya, bukannya langsung resign tapi mikir-mikir dulu. Iya, mikir-mikir dulu. ini statement yang lagi rame in this economy itu. Oh ini Pernah, sih. iya, Iya, iya. in this economy nggak mungkin Iya, lah iya. ini ambil Iya, resiko nganggur. Nah itu kan iya, seliweran banget Mas. iya, iya. Situasi in this economy nih gimana Iya, gitu. indis ekonomi. Iya, ya itu memang anu ya, apa kata-kata yang muncul ya sekarang Iya, ya, yang jadi heeh. bahan guyonan lah Hmm. sebetulnya dari anak-anak muda. Eh, Kemudian yang kedua terkait Hmm. tadi reshuffle ya kementerian. Iya. Yang pertama saya kira ada perbedaannya antara Bu Hmm. Sri Mulyani dan Pak Purba ya. Bu Sri Hmm. Mulyani itu cenderung apa diam, Hmm. sedangkan Pak Purbaya ini kan di depan kamera sangat atraktif ya. Iya, Jadi media uh, savvy beliau ini. betul. Jadi Hmm. apa ya namanya? Kalau di depan kamera itu wartawan suka gitu. Apa yang akan Mhm. beliau katakan kan gitu. Mhm. Jadi itu satu perbedaannya. Tapi kita harus lihat bahwa itu hanya semacam apa entertain. Hmm. Jadi kalau kita cermati sebetulnya apa perbedaan utama Bu Sri Mulyani dan Pak Purba ya? Kalau kita lihat dari beliau dilantik sampai sekarang, itu yang paling membedakan adalah 200 triliun. Jadi beliau menempatkan uang 200 triliun di Bank Himbara, di bank-bank BUMN, ada BRI, ada Mhm. BNI, ya kan, Mandiri Mhm. dan seterusnya. 200 triliun itu yang paling, itu esensi kebijakan beliau. Tapi kalau Mhm. dilihat um, di media kan banyak ya seolah-olah Mhm. karena itu sebenarnya hanya komentar beliau kan bukan Mhm. bukan kebijakan bukan Mhm. polosinya tapi itu komentar beliau. Kebijakan realnya adalah yang sekarang sudah terimplementasi adalah 200 triliun. Hmm. Lalu apakah 200 triliun itu bisa berhasil sebagai sebuah ide?
Nah, kita lihat nanti, karena itu kan approach-nya dari sisi supply. Mungkin teman-teman kalau yang tidak belajar ekonomi agak agak bingung ya, supply dan demand. Jadi kalau anak-anak ekonomi itu selalu begitu, ada permintaan, ada penawaran gitu. Jadi approach-nya Pak Purba itu dari sisi supply-nya, dari sisi penawarannya. Jadi belum menyediakan semakin banyak uang, harapannya uang ini semakin diminta oleh orang. Kayak misalnya orang mau bangun retail, mau bangun perusahaan laundry, butuh duit pinjam ke bank, harapannya begitu. Tapi apakah demand ini mau narik uang itu? Nah, itu kalau dari kacamata analis ekonom itu belum tentu kan. Jadi sebenarnya tarikan dari demandnya itu nggak begitu kuat karena orang sekarang mau bikin kopi shop aja mikir-mikir nanti siapa yang beli, marketnya seperti apa gitu. Karena semakin sulit sekarang dengan tadi pekerjaan sulit, orang tentu akan spending uangnya untuk beli kopi aja mikir-mikir mending saya belikan beras gitu kan kopi kadang kan untuk secondary ya, bukan untuk yang utama. Oke, jadi emang apa ya, masih dalam on proses banget nih ya, belum belum. ketahuan Jadi bentukannya kita kayak harus gimana. melihat, ya. Harus melihat, iya. Tapi memang engagement-nya lagi tinggi banget sih Pak Betul, ya Purbaya ini. atraktif ya, Iya. kata-katanya juga menarik kan. Jadi, tapi Menarik. secara nggak langsung juga anak-anak muda jadi lebih merhatiin gitu Betul, perkembangannya betul. Indonesia hari ini tuh Betul. seperti apa. Karena emang beberapa bulan terakhir ini begitu Mas Azhar pulang ada aja kan ya, ada beberapa demo besar dan Iya, iya, sebagainya iya, iya, gitu. betul. Ya. Belum lagi kebijakan yang paling kontroversial mungkin ya hitungannya, makanan bergizi Makanan gratis. Ya, bergizi, itu. ya. Itu juga masalahnya tuh sasarannya adalah anak yang sedang bersekolah gitu. Nah, dalam segi pendidikan, kalau Mas Azhar sendiri lihat kebijakan ini gimana, Mas? Apa ini? MBG atau? MBG-nya untuk anak-anak sekolah masalahnya ini. Iya, iya, Iya. iya. Sebagai peneliti ekonomi ya, saya melihatnya tentu dalam proses penganggarannya ya. 71 triliun tahun ini dan tahun depan naik drastis ya. Saya lupa angkanya, mungkin di atas 200 triliun. Itu dana yang sangat besar. Jadi cukup besar dan sebenarnya ide utama dari Pak Presiden itu kan supaya jumlah anak-anak yang terkena stunting itu menurun atau mencegah stunting. Nah, tapi dalam riset yang pas kalau kita mau menyelesaikan masalah stunting itu anak usia 0 sampai 3 tahun kan. Iya. Dan kalau kita lihat lagi misalnya Betul. yang paling pas untuk mencegah stunting itu sarapan, bukan makan siang. Jadi dari sisi itu sudah tidak begitu pas ya. Kemudian yang kedua, karena ini masalahnya sebetulnya adalah angan-angan politik, tetapi dalam proses implementasinya kurang begitu bagus kalau menurut saya. Jadi desainnya itu terlalu top down. Jadi dari pemerintah pusat, kemudian bikinlah dapur-dapur yang itu sifatnya sangat top down. Kenapa kemudian tidak memberikan uang ya misalnya memberikan uang kepada kantin-kantin sekolah yang sudah setiap hari memberi makanan kepada anak-anak, sudah terjamin dari sisi kesehatan, kehalalan dan seterusnya. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun melakukan itu. Kalau itu uang sebesar itu diberikan kepada kantin-kantin sekolah atau ibu-ibu yang berjualan di sekitar itu jauh lebih menghidupkan ekonomi lokal. Jadi peluang orang untuk ibu-ibu untuk bekerja menjadi semakin besar. Iya, benar. Karena kenyataannya juga dapur-dapur MBG itu proyek-proyek baru yang muncul. Betul. Siapa yang dekat dengan seseorang itu yang dapat proyeknya. Iya, ya, begitu informasinya. Tiba-tiba langsung bahas MBG gitu ya, nggak apa-apa. Apapun yang ada di Indonesia ini ada aja hubungannya pokoknya. Iya. Sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat sebagai orang yang ada di institusi ini ya Mas, maksudnya kan kita merhatiin perkembangan pendidikan juga. Mengganggu sekali gitu, menurut saya ya, mengganggu sekali karena programnya itu meskipun masih dalam tahap uji coba udah banyak trouble, ada yang keracunan, ya kan, terus gizinya tidak seimbang. Aku lihat beberapa waktu lalu masih viral banget ahli gizi yang bilang kalau saya aja nggak berani nyebut lembaran daging itu adalah makanan, itu tuh barang gitu. Saking tidak ada gizinya, kan mengganggu proses ini ya.
dalam jangka panjang gitu, itu Iya, bisa aja mengganggu kesehatan dan sebagainya. Dan sasarannya adalah anak-anak yang sedang bersekolah iya, gitu. betul. Jadi nggak ada jaminan baik-baiknya lah gitu Iya, soal MBG ini. iya. Terus kalau Mas Azhar lihat sendiri di beberapa kejadian hari ini, misalkan kemarin nih aku lihat ada 18 gubernur ngeruduk Pak Purbaya gitu Mm-mm. terhadap pemotongan anggaran itu. Oke, Nah, itu ya. Mas Azhar lihatnya gimana? Ya, kami dengan teman-teman di kantor juga sebenarnya menganalisis ya, Mhm, pemotongan transfer ke daerah itu sangat mhm, besar jumlahnya yang mhm, ditransfer, mhm, yang dipotong ya, mhm, dari ratusan triliun menjadi hanya sekitar 60 kalau nggak mhm, salah. Eh, itu tentu dari beberapa testimoni mhm, eh, apa Pemda-Pemda ya, itu mereka ada banyak program yang seharusnya berjalan, tetapi kemudian di-stop. Misalnya pembangunan pengaspalan jalan dan mhm, seterusnya, membangun infrastruktur kecil-kecil di mhm, daerah itu mhm, banyak yang terhenti ya. mhm, Banyak yang terhenti karena dananya di-stop, udah nggak ada lagi anggarannya. Jadi memang pemotongan transfer ke daerah itu menjadi sesuatu yang negatif ya dari sisi apa, delivery pembangunan untuk daerah-daerah terpencil khususnya, utamanya untuk daerah-daerah yang pendapatan daerahnya sangat kecil. Jadi mereka sangat mhm, bergantung kepada pemerintah pusat mhm, dan pendapatan daerahnya sangat kecil. Hanya ada sedikit sekali daerah-daerah di Indonesia itu yang bisa menarik pendapatan daerah dengan sangat tinggi ya. Salah satunya ada di salah satu kabupaten di Bali, itu mhm, bisa menarik ya PAD, pendapatan asli daerah dengan sangat tinggi. Kalau di Indonesia itu rata-rata sekitar 10% hanya 10% dari total pendapatan daerah. Kota Malang ini termasuk yang besar karena rata-rata mhm, kota itu di atas 10% ya, mhm, bisa menarik pendapatan asli daerah. Nah, sisanya itu didapat dari pemerintah pusat. Nah, kalau mhm, transfer dari pusatnya terhenti atau dipotong, maka banyak sekali program-program di daerah itu yang terhenti. Nah, mhm, tetapi di sisi yang lain memang harus kita akui banyak sekali pemda-pemda itu dalam proses implementasi kebijakannya itu banyak yang mohon maaf ya korupsi, mhm, kemudian ada pemangkasan mhm, anggaran, mhm, tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. mhm, Kemudian desain program evaluasi programnya tidak jalan. Jadi mhm, yang penting program ini ada dulu, dilaksanakan dan seterusnya. Jadi mhm, eh, ini dua sisi mhm, masalah gitu. mhm, Dari atas ke bawah ada masalah, dari bawah ke dalam atas. proses delivery ke masyarakat juga ada masalah. Hmm. Itu yang Mhm, terjadi. mhm. Nah, kalau Mas Azhar ngelihat ini terhadap apa proses perkembangan pendidikan sendiri, Mas Azhar lihatnya gimana situasi ini? Eh, Kebijakan pendidikan di Indonesia ya. Hmm, Ya, saya kira semakin baik ya. Maksudnya sekarang kan orang semakin banyak yang aware terhadap pendidikan, hmm, orang tua juga semakin uh, literate dan mereka hmm, punya bisa mengakses berbagai informasi, hmm, ya kan? Dan saya kira sekarang semakin banyak juga komunitas-komunitas kan, komunitas-komunitas membaca, kemudian perpustakaan termasuk di ruangan ini kita sangat bersyukur orang semakin aware terhadap pendidikan itu hmm, dan saya kira juga pendidikan kita program-programnya juga semakin ini ya semakin banyak ya. Maksudnya banyak juga yang direformasi hmm, tidak seperti dulu sekarang lebih mengedepankan pendidikan yang lebih transformatif kemudian hmm, kemandirian dari siswa itu sendiri gitu. hmm, Kalau hmm. dulu kan pendidikan itu kalau saya ingat orang tua saya bilang dulu dulu SD kita harus menghafal jumlah stasiun dari kota ini ke kota ini Oh gitu. iya, Kalau dulu gitu. Waktu oh saya oke sekolah itu oke. sudah nggak ada Iya gitu ya. iya betul. Tapi kita masih mengedepankan pendidikan menghafal itu masih. Hmm, hmm, Kemudian kalau saya lihat sekarang itu anak-anak itu sudah eh, ada yang menghafal gitu, tapi hmm, pengenalan terhadap logika itu hmm, apa ya eh, confident membangun kepercayaan hmm, diri hmm, untuk anak bertanya itu semakin ada hmm, sekarang. Jadi hmm, juga guru-guru kapasitasnya juga semakin baik ya hmm, kan. Dan akhirnya murid juga semakin confident. hmm, Tapi memang banyak sekali hal yang masih kita perlu perbaiki ya dalam sistem hmm, pendidikan hmm. kita, terutama barangkali kurikulum ya. Kita Iya selalu iya iya berubah ya, ganti betul. menteri, ganti kurikulum. Hmm, hmm, Tapi katanya kan kalau yang sekarang melanjutkan tapi diperbaiki kan gitu. hmm. Jadi ya itu mungkin salah satu problem di Indonesia. Oke Mas. Kalau Mas Azhar lihat sekarang berarti kesempatan
anak muda yang pendidikannya makin modern itu juga akses untuk misalkan keinginan kuliah di luar negeri juga harusnya semakin mudah ya. Semakin mudah, ya. Hmm. Sekarang semakin terbuka ya saya kira. Dan Hmm. anak-anak muda ini semakin mahir berbahasa Inggris. Hmm. Jadi kalau Iya saya lihat ya. Amanda dan teman-teman di sini kan bahasa Inggrisnya jauh lebih baik gitu Hmm. daripada kita yang sudah lebih Hmm. dulu belajar ke luar negeri. Jadi saya kira exposure terhadap bahasa Inggris juga semakin tinggi, Hmm. kemudian akses terhadap bahan-bahan juga semakin mudah kan sekarang. Hmm. Kita bisa belajar tidak hanya dari textbook tapi dari video, kemudian dari audio ya kan. Semakin banyak lah hal-hal yang bisa kita pelajari. Oke. Seru sekali obrolan kita hari ini ya. Oke Mas Azhar, kalau gitu satu pesan buat teman-teman baca RBC yang mungkin bisa apa ya jadi bekal buat keinginan melanjutkan studi di luar negeri, utamanya pada topik-topik ekonomi mungkin gitu. Silakan. Iya, ya saya kira teman-teman teman baca RBC ya, kita harus belajar apapun yang kita sukai, kita harus ambil, ya, kita harus tekuni. Kalau sebetulnya mau belajar di luar negeri atau di dalam negeri itu pilihan saja. Tetapi kalau kita bisa belajar ke luar negeri itu sebuah kemewahan yang bisa kita dapat karena kita tidak hanya belajar tentang topik yang kita geluti, tapi kita juga belajar tentang budaya. Di bagaimana mereka memanage waktu, bagaimana mereka mengatur ritme kehidupan sehari-hari itu sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Tapi saya kira tetap semangat dan RBC ini akan menjadi rumah yang sangat istimewa kalau kita mau datang dan belajar di sini. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari di sini dan sangat menarik. Iya, baiklah itu ya teman-teman baca RBC. Sesuaikan dengan pilihan yang teman-teman mau gitu dan bentuk environment-nya kalau memang mau belajar dan melanjutkan passion yang mau dicari dan rumah baca cerdas ini juga bisa jadi salah satu spot yang cocok buat teman-teman kalau mau belajar bisa banget ya datang ke sini. Ini sangat nyaman di sini. Sangat nyaman di sini. Baik, terima kasih banyak Mas Azhar sudah meluangkan waktu. Semoga rencana ke depan terdekat ya tunggu saja. Ya. Ditunggu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di agenda podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mas Azhar.